Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Jumat pekan pertama Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutang sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Yesus berbicara dengan penuh kuasa, dan kali ini ia berbicara soal pengendalian diri, sehingga tidak mudah marah dan semena-mena menghakimi sesama. Ayat-ayat ini memaparkan tuntutan-tuntutan hidup keagamaan yang benar untuk mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan apa yang dituntut dari orang Kristen? Dalam hubungan dengan sesama manusia, hukum Taurat melarang pembunuhan. Namun, yang menjadi kepedulian Allah bukan hanya pembunuhan, melainkan juga kemarahan, khususnya kemarahan kepada saudara-saudara kita. Sebab Allah melihat apa yang di dalam hati manusia. Kemarahan yang menyala-nyala dapat mengarah kepada tindakan kekerasan yang lebih keji, termasuk pembunuhan. Kemarahan yang seringkali diekspresikan dengan kata-kata, umpatan, atau kata-kata tuduhan merupakan hal yang sangat serius, karena dapat menyeret seseorang kepada penghukuman abadi, membawa dampak bagi kehidupan seseorang, dan dapat menyeret seseorang ke pengadilan. Dalam hidup sehari-hari, kita sering menghadirkan kemarahan kepada sesama, baik dalam hati, perkataan, maupun perbuatan. Kemarahan di dalam hati, yaitu kemarahan
menimbulkan amarah yang berkobar-kobar dan berlama-lama, sehingga bisa mengganggu kesehatan hati dan pikiran kita sendiri. Kemarahan di dalam ucapan, yaitu penggunaan kata-kata yang bersifat menghina, mencaci, atau merusak nama baik. Dan yang ketiga adalah kemarahan dalam bentuk tindakan fisik. Ledakan-ledakan kemarahan yang tidak terkendali secara tiba-tiba, yang seringkali mengakibatkan penyerangan atau pelecehan fisik, merupakan kemarahan tingkat tinggi, karena dapat mencederai orang lain secara mental maupun secara fisik. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, secara singkat, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa kemarahan yang bertahan lama adalah hal yang buruk. Perkataan yang menghina atau menghancurkan reputasi seseorang adalah hal yang lebih buruk. Dan menyakiti orang lain secara fisik adalah hal yang paling buruk. Maka mari kita belajar untuk bisa mengontrol emosi kita dan mengendalikan diri kita masing-masing. Kita harus menghadirkan kerahiman Allah yang berbelas kasih kepada semua orang. Karena Yesus dengan tegas mengatakan dalam Injil hari ini bahwa setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian dalam usaha, niat baik, dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.